Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita mendapatkan izin dan kesempatan dari Allah Azza wa Jalla untuk membaca, melanjutkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram. Alhamdulillah, yang patut disyukuri dan kita sekali lagi tidak boleh melupakan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita di Kulon Progo secara umum dan secara khusus Kecamatan Lendah dan sekitarnya, kegiatan kita termasuk kegiatan yang rutin, kemudian juga padat. Setiap selesai sholat subuh, kemudian setiap selesai sholat maghrib, kan begitu ya, itu kajian rutin pada subuh, pada maghrib, pada subuh, pada maghrib. Ini harus selalu disyukuri. Nah, karena banyak tempat, banyak daerah yang mungkin dalam sepekan hanya sekali, itu pun libur dan seterusnya. Maka apa yang ada ini harus disyukuri, dijaga dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan ikhlas lillahi subhanah. Yang kemudian kedua adalah menjaga kebersamaan, at-ta'awun, bantu-membantu satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah saling memahami, selalu berprasangka baik satu dengan yang lain. Nah, itu harus selalu diperhatikan, walhamdulillah. Nah, kalau misalkan beberapa hari libur, misalkan saya yang libur, alhamdulillah sudah ada yang menggantikan. Ada Syekh Ridwan, ada Ustadz Ubaid, ada Ustadz Firdaus dan yang lain. Fa jazahumullahu khairan. Karena libur itu sama sekali tidak saya inginkan. Yang namanya libur sama sekali tidak ada faktor kesengajaan. Tetapi seperti yang sering dan selalu saya sampaikan, karena kita berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain, kita tidak boleh meninggalkan satu ibadah tanpa ganti ibadah yang lainnya. Tidak boleh kita tinggalkan ibadah kemudian leha-leha, santai-santai. Itu bukan karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim yang dididik dan diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah selalu aktif, satu kegiatan ibadah ke kegiatan ibadah lainnya. Kalau tidak mampu melaksanakan kegiatan ibadah A, maka dia harus melaksanakan kegiatan ibadah B. Dia tinggalkan ibadah C karena harus melaksanakan ibadah yang D, dan seterusnya. Begitu. Fajazakumullahu khairan. Adapun oleh-oleh perjalanan selama hampir 1 minggu ini, insyaallah akan saya sampaikan besok subuh, bukan sekarang. Besok subuh insyaallah akan saya ceritakan beberapa oleh-oleh. Ya, perjalanan hampir 1 pekan kan ya, 6 hari. Begitu nggih, Pak Dimingin? Kalau mau dihitung mulai dari Kamis malam Jumat, ya Kamis malam Jumat jam 3 subuh saya sudah berangkat meninggalkan rumah. 1:30 harus bangun untuk jemput truk batu bata di Cangaan. Sing kenal saya, tapi sudah janjian dulu, sudah berangkat Ustaz ya, nanti kalau sudah sampai di Congot tolong ditelepon. Ternyata udah telepon 4 kali, saya nggak bangun-bangun, padahal telepon sudah di samping telinga. Karena malamnya ya sempat
berbincang-bincang sama Pak D. Mursahid, Pak Ali, Pak Abdul Faruk, Pak Kamiran dan yang lainnya karena pasang bagesting itu ya. Tapi ya seperti itu, seperti yang saya katakan, libur itu sama sekali tidak saya inginkan, tidak disengaja, tidak ada faktor kesengajaan. Berangkat ke Jakarta sudah dijemput, dibawa ke Cilengsi khutbah Jumat full, Jumat malam Sabtu tidurnya setengah 2 malam, Sabtu pada subuh sudah ada kegiatan terus sampai jam 5 dijemput Ikhwan Cikarang. Seharusnya perjalanan normal 1,5 jam, direncanakan maghrib sampai isya taklim di Cikarang, ternyata sampai di Cikarangnya pada isya. Yang antar jemput ada ikhwan kita asli Moyudan Pak De, sudah cukup lama kerja di Panasonic sana, 2 kali dikirim ke Jepang dalam rangka tugas kan itu. Padahal sudah ditunggu di Tambun Bekasi, karena diperkirakan dari Cikarang ke Tambun Bekasi 1 jam, jadi mulainya jam 8:30 maksimal. Akhirnya mulainya di Tambun Bekasi jam 9:15 malam. Itu pun masih ditunggu juga. Lengkapnya besok pagi insyaallah ceritanya. Kan itu. Dari Tambun Bekasi sampai kembali lagi ke Pondok Cilengsi, tidur 1:30 malam lagi. Ahad pada subuh sudah taklim, selesai taklim langsung berangkat ke Tanjung Priok di Pelindo itu, masjid milik Pelindo Pelabuhan Tanjung Priok, sampai jam 11:04 sudah ditunggu jemputan dari Bogor, bawa lagi ke Bogor, naik tol sampai di Bogor jam kurang lebih 1:30. Pada asar sudah mulai lagi, jam 5 sudah dijemput sama Brimob, yang satu pangkatnya yang mayor, yang satu pangkatnya sersan, bukan dibawa kantor polisi tapi karena sudah harus ngisi ke Depok ya tetap sama, tidurnya 1:30 malam lagi, 1:30 malam lagi. Kemudian jam 3 harus berangkat lagi ke Cengkareng, karena pesawatnya jam 5:50. Check-in-nya 1 jam sebelumnya, ada sholat subuh ya, 3:30. Akhirnya tidurnya cuma 2 jam sampai di Jogja jam 7, sampai di rumah 8:30, 10:30 sudah berangkat lagi ke Solo karena ada undangan rapat di Malang. Lengkapnya besok pagi insyaallah. Iya, biar besok datang maksudnya. Sudah itu nggak sarapan. Sarapannya sampai Polsek Baki itu baru telepon anak yang di Solo itu, gawe mie sama telur. Kapan? Sekarang. Jadi sampai di rumah anak yang di Solo, mie sudah siap, makan 10 menit berangkat lagi. Sengaja saya bawa istri sama anak ke Solo karena kalau tidak dibawa nanti ketemunya sama Izzah gimana nanti. Tapi kalau dibawa ke Solo kan ada kesempatan 2 jam di dalam mobil kan, itu kesempatan lumayan, 2 jam dalam mobil ketemu anak. Berangkat lagi ke Malang, di Malang rapat, kemudian sampai tadi pagi subuh jam 6, sampai subuh jam 6, terus kegiatan ya sampai di rumah tadi 5:30. Alhamdulillah, didoakan biar sehat selalu, alhamdulillah. Sampai flu-nya itu sehat alhamdulillah. Nggak minum obat loh padahal. Mungkin karena futsal terus gitu. Ya, cerita selengkapnya besok insyaallah. Hal-hal yang terkait barangkali bisa jadi inspirasi buat kita semua. Mungkin salah satunya di Tambun Bekasi itu tempat pendidikan anak-anak di sana itu menggunakan 2 lokal yang dulunya punya Indomaret. Jadi taklim itu kok yang Indomaret tenan ini. Selengkapnya besok pagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam, maksud saya barakallahu fikum, antum pun seperti itu. Jangan sampai saya tinggal pergi terus semangatnya berkurang, dan alhamdulillah kan tidak berkurang ya. Tidak ya Pak Moh ya. Jadi semangat itu tidak terkait dengan perorangan, tidak terkait dengan ustadznya. Semangat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan, libur itu tidak pernah saya inginkan, tidak ada faktor kesengajaan, tapi itu tadi berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain. Jazakumullah khairan, panjenengan juga sudah melaksanakan tugas masing-masing. Tadi pulang saya sempat ke Kebun Suwung, melihat tiang sudah berdiri 8 tiang sambil ketok-ketok, tekan dhuwur berarti tak. Di Kebun Suwung ada Pak Udin sama Mas Danis. Ya, jazakumullah khairan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, halaman 128. Nomor hadis yang keberapa? 281. 281. Qala rahimahullah, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha minal qur'ani syai'an fa'allimni ma yujzi'uni. Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim rahimahumullah. Kita terjemahkan, wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu maqala, beliau bercerita, jaa, apa arti jaa? Telah datang, rajulun, seseorang, ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, ini, sesungguhnya saya, la astati'u, saya tidak mampu. La itu tidak, astati'u apa artinya astati'u? Mampu. Saya tidak mampu, an, untuk, akhudha. Akhudha itu mengambil atau menghafal juga boleh. Pada dasarnya diartikan mengambil, kemudian menurut konteks kalimat seperti itu menghafal. Saya tidak mampu menghafal minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Fa'allimni, fa, maka, alimni, ajari aku, beri taklim untukku, alimni, allama yu'allimu ta'liman, fa'allimni ma yujzi'uni, maka ajarkanlah untukku ma, apa-apa, yujzi'uni, yujzi'uni, yang bisa membuat sah salatku. Faqala, atau qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Daruqutni serta Al-Hakim. Dan alhamdulillah, hadis ini pun dihasankan oleh para ulama kita. Walhamdulillah. Baik, silakan dicatat satu. Yang pertama, barang siapa yang tidak mampu, barang siapa yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, barang siapa yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka bisa membaca ayat Al-Qur'an yang lain. Ayat Al-Qur'an yang lain. Titik. Jika tetap tidak bisa, Al-Fatihah tidak bisa, surat yang lain pun tidak bisa, itu maksudnya. Jika tetap tidak bisa, koma, dia membaca tasbih, koma, tahmid. Tasbih itu apa? Subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Dia yang baca tasbih, tahmid,
tahlil, kalau tahlil la ilaha illallah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Begitu, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Kalau memang betul-betul tidak bisa, ya cukup membaca tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, cukup. Setelah itu Allahu akbar. Semampu yang bisa dia lakukan. Wallahu a'lamu bissawab, sambil sambil belajar sedikit demi sedikit. Kalau misalkan dia baru saja masuk Islam, kalau misalkan yang dimaksud adalah orang yang sudah tua renta, yang Allah berikan taufik sehingga menyadari bahwa sekian puluh tahun lamanya waktu dia habiskan tanpa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum meninggal dunia sempat bertaubat, karena memang sudah tua sekali, tidak mampu menghafal, tidak bisa mendengar secara sempurna, tidak bisa membaca, ya cukup ditalqinkan semampunya. Sehingga kita tidak mengatakan pokoknya kudu maca Al-Fatihah mbah, nek mboten sah mbah. Misalkan dalam posisi yang dimaksud adalah orang yang sudah sepuh, sudah sangat tua sekali, tidak ada kemampuan untuk menghafal, sementara Islam adalah agama yang mudah, ajaran yang memberikan banyak banyak kemudahan untuk para pemeluknya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selanjutnya hadis yang ke 282 sampai 285. Saya bacakan kesimpulannya terlebih dahulu, baru kita membaca keempat hadis tersebut. Jadi antum panjenengan bisa menulis hadis 282 strip itu ya, sampai dengan 285, 282, 283, 284, 285. Saya bacakan terlebih dahulu kesimpulannya. Walhamdulillah. Dari hadis keberapa? 282 sampai 285. Judulnya bacaan setelah Al-Fatihah. Itu judulnya, bacaan setelah Al-Fatihah. Bacaan setelah Al-Fatihah itu judul. Itu judul. Di bawahnya menentukan panjang pendeknya bacaan, diberi nomor 1 juga boleh, bawahnya langsung juga monggo. Menentukan panjang pendeknya bacaan setelah Al-Fatihah. Menentukan panjang pendeknya bacaan setelah Al-Fatihah, sebaiknya dengan mempertimbangkan kondisi makmum. Sebaiknya mempertimbangkan kondisi makmum. Ya, cukup sampai di situ. Kalau untuk Al-Fatihah jelas hukumnya rukun, tidak boleh dan tidak dapat ditinggalkan. Tetapi setelah membaca surat Al-Fatihah, surat apa yang kita baca? Apakah surat yang panjang, surat yang pendek, atau penggalan ayat dari sebuah surat? Kemudian panjang pendeknya berapa ayatnya? Di situ telah kita dengarkan bersama bahwa yang terbaik adalah dengan melihat
apa keadaan makmum, melihat keadaan makmum. Makmum yang ada di belakang kita ini, apakah mereka mampu panjang ataukah cukup yang pendek saja? Sekalipun mampu panjang, sebatas apa kira-kira kemampuan mereka untuk tahan, sabar, dan bisa menikmati serta menghayati sholat? Nah, apakah dengan membaca pendek itu terbilang terlalu singkat, atau kalau kita membaca terlalu panjang akhirnya membuat mereka tidak mau sholat lagi? Itu harus penuh dengan pertimbangan, karena pimpinan di depan yang memimpin sholat dinamakan imam. Imam itu artinya pemimpin. Pemimpin yang baik tentu melihat serta bisa mengukur kemampuan orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mereka yang ditunjuk dan dipilih sebagai pemimpin agar menentukan standar itu dengan yang paling lemah, bi'adhafihim. Standarnya yang paling lemah, bukan yang paling kuat, yang paling tidak bisa, bukan yang paling bisa. Nah, ini salah satu manajemen kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya dengan memberikan dorongan agar sholat itu semakin lebih baik, sholat yang dikerjakan pun demikian semakin bertambah khusyuk, serta seterusnya. Walhamdulillah. Nah, misal kita angkat sebagai sebuah contoh masjid masjid pasar atau masjid yang serupa, yaitu masjid-masjid yang digunakan oleh mereka yang sibuk dengan aktivitasnya, yang ingin cepat. Dalam kondisi yang seperti ini kita tidak bisa kemudian berpendapat secara ideal, ora pokoke sing jenenge gawean kuwi ya kudu manut. Nah, tidak demikian. Tapi kalau masjid itu misalkan masjid yang ada di tengah pasar, di pinggir pasar, yang biasa digunakan oleh para pedagang atau para pembeli, maka misalkan suatu saat kita menjadi imam, ditunjuk sebagai imam tetap, atau barangkali sekedar mampir kemudian diminta menjadi imam, karena kita terlihat di antara seluruh makmum dan jamaah yang paling bisa, maka perhatikan kepentingan orang-orang ada di belakang ini. Mereka para pedagang, para pembeli yang inginnya cepat. Nah, maka kita sebagai imam harus memperhatikan hal ini. Sholatnya tidak perlu dibuat lama, tidak usah diperpanjang. Nah, cepat tetapi tanpa menghilangkan atau mengurangi sedikit pun kesempurnaan di dalam sholat. Misal sebagai contoh adalah bacaan setelah Al-Fatihah. Bacaan setelah Al-Fatihah. Sholat zuhur misalkan, setelah membaca surat Al-Fatihah, karena dibaca sir, tidak dijaharkan, suaranya lirih. Nah, cukup untuk dia sendiri saja yang bisa mendengar. Setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu dia membaca surat Al-Fajr misalkan, wal fajr walayalin ashr wasyafi'i wal watar. Yang di belakang padahal rata-rata qul huwallahu ahad. Ya kan, setelah selesai qul huwallahu ahad nunggu kapan kira-kira, kapan dan seterusnya. Nah, ini harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Atau masjid tersebut bukan masjid pasar, tapi masjid yang ada di pinggir jalan, masjid besar yang biasa digunakan oleh kaum musafirin singgah. Nah, kita mengerti betul bahwa mereka yang sedang safar, perjalanan jauh, inginnya segera melaksanakan sholat lalu melanjutkan perjalanan. Dalam kondisi yang seperti itu, saat kita dipilih menjadi imam, perhatikan baik-baik kepentingan dan kebutuhan mereka. Jangan sampai karena kita ingin ideal, ingin ini, ingin itu, alasannya demikian dan alasannya demikian, akhirnya sholatnya diperpanjang, gerakannya diperlama, sujud, rukuk dan seterusnya. Nah, yang akhirnya membuat makmum atau jamaah yang kita pimpin, sholat yang dikerjakan akhirnya tidak khusyuk, kemerungsung dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan. Sehingga tadi kita sudah menyimpulkan, walhamdulillah, bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah pernah menyebutkan bahwa tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang terbaik untuk imam, yang terbaik untuk imam adalah memilihkan sholat itu yang paling ringan untuk makmumnya, makmumnya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengingkari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu karena menjadi imam memimpin jamaah di kampungnya, dan itu bacaannya sangat panjang apabila dibandingkan dengan kepentingan dan kebutuhan makmumnya.
Nah, menjadi sahabat Mu'adz bin Jabal disebutkan dulu kalau sholat isya itu datang ke Masjid Nabawi untuk menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat isya, Mu'adz bin Jabal langsung pulang kembali ke kampungnya, karena orang-orang di kampungnya tidak ada yang berani menjadi imam. Maka yang terpilih adalah sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu malam memimpin sholat isya, bacaan yang dibawakan oleh sahabat Mu'adz ibnu Jabal dirasa panjang oleh seorang anak muda di antara mereka. Akhirnya dirasa terlalu panjang. Nah, anak muda itu keluar dari shaf, membatalkan sholat menjadi makmum, sholat sendirian lantas pulang. Nah, sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyangka orang ini munafik. Tetapi ternyata keesokan harinya si anak muda tersebut datang menemui Nabi Muhammad SAW, melaporkan apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil dan menegur sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau memberikan bimbingan, bacalah surat-surat semacam hal ataka hadithul ghasyiyah, la uqsimu bihadzal balad, atau sabbih isma rabbikal a'la, dan yang semisalnya wal laili idza yaghsha was samsi wal duhaha. Itu masih terbilang singkat surat-surat yang seperti ini, tidak dikatakan panjang. Nah, tidak dikatakan panjang. Bisa kita bayangkan seharian penuh mereka di ladang, capek, ingin segera tidur, sudah menunggu sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah ditunggu sudah agak larut malam ya, berarti karena waktu pelaksanaannya setelah waktu pelaksanaan sholat isya di pusat kota Madinah. Pulang kan perlu waktu ini. Misalkan panjenengan Pali, misalkan sholat isya di sini, kemudian langsung pulang ke Juruk, ditunggu jamaahnya misalkan. Kenapa? Tidak ada satupun di antara mereka yang mau menjadi imam, karena merasa tidak mampu. Nah, padahal jamaahnya seperti itu, kerja di kebun kurma, di ladang anggur. Nah, demikian juga di pertanian dalam bentuk gandum dan yang semisalnya. Malam ingin segera istirahat, sudah pelaksanaan salat isya mundur dibandingkan salat isya yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Bacaannya pun dirasa panjang. Maka itu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga barakallahu fikum, jazakumullah khairan, semangat panjenengan semua. Saya tidak meragukannya ketika suatu saat panjenengan ditunjuk dan diminta menjadi imam di masjid kampungnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Tolong yang seperti ini diperhatikan sekali. Walhamdulillah, kita bersyukur masyarakat kita kaum muslimin masih memiliki semangat untuk menegakkan sholat berjamaah. Mereka masih memiliki semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai semangat mereka yang seperti itu lantas kita sebagai sebab, na'udzubillah, akhirnya mereka tidak semangat melaksanakan sholat. Kenapa? Lah kalau dia yang mimpin mesti sholatnya dawa, sholatnya panjang. Fala haula wala quwata illa billah. Kebaikan yang begitu banyak akhirnya hilang. Sebabnya siapa? Kita. Walaupun niatnya baik, ingin sholat lebih panjang, lebih khusyuk, tetapi maslahat dan madaratnya harus dipertimbangkan. Baik buruknya tidak boleh dilupakan. Manakah yang lebih baik? Sholat yang kita pimpin karena kita adalah imam, dengan bacaan yang relatif pendek, singkat, tetapi penuh dengan kekhusyuan, bacaannya baik, tajwidnya benar. Nah, tetapi masyarakat kita, alhamdulillah mereka mau. Nah, mana yang lebih baik ini, atau kita bersikukuh bahwa bacaan itu harus panjang, semakin panjang semakin baik, semakin panjang bertambah afdal. Konsekuensinya kaum muslimin akhirnya enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mereka lebih memilih untuk sholat sendiri-sendiri di rumahnya. Nah, na'udzubillah, jangan sampai menjadi sebab kebaikan itu hilang dan datangnya keburukan. Baik, itu bisa difahami ya? Bisa difahami. Nah, sekarang perinciannya. Bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah. Bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah. Bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah dilakukan pada titik 2
dilakukan pada titik 2. Terus di bawahnya apa kira-kira? A, I, 1 atau 1, 2, 3? A, ya, A. Rakaat pertama dan kedua salat zuhur. Rakaat pertama dan kedua salat zuhur. Pertama dan kedua salat zuhur. B, itu yang A, rakaat pertama, rakaat kedua setelah pada salat zuhur. Yang B, rakaat pertama dan kedua untuk salat asar. Rakaat pertama dan kedua untuk salat asar. C, rakaat pertama dan kedua salat maghrib. D, rakaat pertama dan kedua salat isya. Pertama kedua pakai angka aja nggak apa-apa, 1, 2, 1, 2 gitu. Itu yang D, yang D ya. Yang D, rakaat pertama dan kedua salat isya. Yang E, karena salat itu ada 5 waktu, yang E pada 2 rakaat salat subuh. 2 rakaat salat subuh, karena salat subuh memang hanya berapa rakaat? 2. Selain itu cukup membaca surat Al-Fatihah. Selain itu cukup membaca surat Al-Fatihah. Selain itu cukup membaca surat Al-Fatihah. Titik. Dan sesekali, titik tadi, lanjut dengan dan sesekali boleh membaca setelah Al-Fatihah, dan sesekali boleh membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat salat zuhur. Ya. Yang saya bacakan ini sebuah kesimpulan berasal dari sekian banyak hadis dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang sebagiannya akan kita baca pada pertemuan akan datang. 282 sampai berapa tadi? 285. Jadi kalau misalkan kita rinci bersama-sama, kita mulai dari salat zuhur, kita mulai dari salat subuh misalkan, dari yang paling pagi, salat subuh. Nah, rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, setelahnya baca Al-Quran enggak? Baca surat pendek ya, kita bahasakan surat pendek je. Bisa dimengerti, kita bahasakan surat pendek. Ini untuk memudahkan saja, walaupun boleh juga surat panjang, tapi kita bahasakan surat pendek. Salat subuh, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat pendek. Selesai ya? Ya, salat zuhur, rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat ketiga dan keempat surat Al-Fatihah saja. Itu yang sering dilakukan. Seringnya seperti itu. Kalau kadang-kadang boleh, karena Nabi Muhammad SAW pun demikian, terkadang beliau tetap membaca surat pendek setelah Al-Fatihah pada rakaat ke-3 dan ke-4 salat zuhur. Lanjut ke salat asar. Untuk salat asar rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Yang kedua Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat ketiga dan keempat Al-Fatihah saja. Boleh membaca surat pendek setelah Al-Fatihah? Tidak, karena tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Salat maghrib, jadi kita mencukupkan surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat salat asar. Salat maghrib sekarang, salat maghrib rakaat pertama dan kedua sama, yang dibaca Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk rakaat yang ketiga cukup Al-Fatihah saja. Salat isya,
Rakaat pertama dan kedua sama, yang dibaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat ketiga dan keempat cukup Al-Fatihah saja. Itu rinciannya, wallahu alam. Setelah itu difahami, baru kemudian kita mempelajari ukuran panjang pendeknya di tiap-tiap sholat 5 waktu tadi. Tetapi sebelumnya monggo perwakilan dari Bantul 1, dari Kulon Progo 1 untuk mengulangi kembali perincian tadi, bacaan Al-Fatihah dan surat pendek. Kita mulai dari Bantul dulu karena yang paling jauh. Siapa perwakilan dari Bantul, monggo? Sudah ada Nisya. Milih siapa Mas Nur jenengan? Bukan jenengan yang saya pilih, tapi jenengan milih siapa? Mas Heru. Monggo Mas Heru. Kita mulai dari subuh Mas Heru. Ya. Tidak membaca enggak apa-apa. Salat subuh rakaat pertama baca surat Al-Fatihah 1 surat pendek. Ya. Rakaat kedua baca surat Al-Fatihah 1 surat pendek. Ya. Salat subuh Salat subuh. rakaat pertama. Itu tadi salat apa? Maghrib. Salat fajar tadi. Berarti yang kedua salat zuhur ya. Biasa kayak gitu. Sing lakoni rada salah, yang melihat dari umumnya salah kan itu. Salat zuhur. Rakaat pertama dan kedua baca Al-Fatihah dan baca surat pendek. Ya, bagus. 3 dan 4 tidak membaca tidak apa-apa, tapi sesekali yang 3 dan 4 membaca surat pendek sudah Mas. Kok enggak apa-apa? Terbalik tuh. 3 dan keempat cukup Al-Fatihah. Tapi kalau sesekali enggak apa-apa, boleh gitu ya. Ya, salat asar. Surat asar 1 dan 2 baca Al-Fatihah dan surat pendek. Ya. Yang 3 dan 4 cukup Al-Fatihah. Bagus. Maghrib. Maghrib rakaat pertama kedua baca Al-Fatihah dan surat pendek. Ya. Rakaat ketiga cukup Al-Fatihah Saja. Isya. Salat Isya 1 dan 2 baca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ya. Yang 3 dan 4 cukup Al-Fatihah saja. Ya, bagus. Ya, Bantul nilai 100. Untuk Kulon Progo milih siapa Mas Heru? Yang paling tunduk aja kau, yang paling pemalu dari kita itu yang ditunjuk. Kalau sudah pemberani enggak apa-apa. Pak ini Mas Marno. Oh, ya. Monggo Mas Marno. Sudah panen lele belum ini? Oh belum, nanti kalau udah panen nggak apa-apa. Kabar-kabar nanti kita main pingpong. Kemarin di Malang ada pemain pingpong, Mas, pingpong bagus sekali. Melintir itu gitu. Oh malah cerita pingpong. Kita cetak, dia melintir gini, bolanya naik ke atas dulu, Mas. Nyingges gitu. Wah bagus Mas pokoknya. Coba Mas Orno. Kalah ya aku. Iya, kerja di Indosat beliau. Monggo Mas. Untuk salat subuh, Ya. rakaat pertama dan kedua itu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ya, bagus. Untuk salat zuhur, Nggih. rakaat pertama dan kedua Nggih. membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Bagus. Rakaat ketiga dan keempat membaca surat Al-Fatihah Iya. dan sesekali boleh membaca surat pendek. Iya, bagus. Untuk salat asar, rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk rakaat ketiga dan keempat cukup membaca surat Al-Fatihah. Iya, bagus. Untuk sholat maghrib, rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Nggih. Rakaat ketiga cukup membaca surat Al-Fatihah. Iya. Untuk sholat isya, Salat Isya bagus. rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Nggih. Rakaat ketiga dan keempat cukup membaca surat Al-Fatihah. 100 buat Kulon Progo. Kan itu. Di bawahnya jangan lupa diberi catatan. Membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Itu malah lupa. Jadi membaca surat-surat pendek tadi, surat pendek hukumnya apa semuanya nih? Sunnah saja, tidak sampai pada tingkatan wajib, apalagi rukun. Cukup sunnah. Manfaatnya apa? Dalam kondisi tertentu, saat waktu yang kita punya sedikit dan terbatas, berarti hanya cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bis misalkan, atau barangkali sedang sakit sehingga betul-betul pusing sekali. Dalam kondisi yang seperti itu, kan itu ada janjian, atau misalkan kita sedang di dalam rumah karena
sholatnya kebetulan di rumah karena ada uzur, tiba-tiba tamu datang, maka surat pendek tadi tidak perlu dibaca karena ada uzur, maka tetapi yang harus dibaca dan tidak boleh untuk dilupakan surat Al-Fatihah. Itu salah satu fungsinya. Walhamdulillah, cukup sekian pertemuan kita malam hari ini. Jangan lupa besok pagi insyaallah oleh-oleh ceritanya. Kan gitu. Iya. Jangan lupa hadir. Tapi nggak ada kaitan dengan kerja bakti kok, tenang aja. Ini kayak baru gue kerja bakti ya. Enggak. Kalau mau ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.